Halo teman-teman, saya dari kelompok 5 dari kelas E9. Ini video perkenalan untuk proyek P5. Ya, perkenalkan nama saya Randy Gilang Permana, biasanya dipanggil Randy. Saya bernomor absen 27. Ya, selanjutnya. Ya, saya Rasya Miftah Burahma, biasa dipanggil Rasya. Saya absen 26 dari E9, rumah saya Ponggol. Halo, nama saya Niken Puspita Dewi, biasa dipanggil Niken. Kelas E9, absen 25. Halo, perkenalkan nama saya Selitar Biatul Nasida dari kelas E9, absen 31. Saya Sabrina Zahra Nadianova, biasa dipanggil Zahra, absen 29 dari E9. Mungkin dari kita ini ada kurang satu karena yang satu sakit ya. Ya, sakit. Yang satu sakit, jadi tidak bisa hadir. Ikut, karena namanya Mbak Silvi. Ya. Itu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai ke wawancaranya, boleh memperkenalkan diri, Bu? Oh ya, nama saya Ibu Irma Susanti. Kebetulan saya ngapu BK di kelas 12 dan kelas 10 E4 dan E5. Dan kebetulan dalam proyek ini saya sebagai K-proyek di kelas 11. Gitu. Untuk masuk ke topik pembicaraannya, yang pertama, apa solusi Ibu ketika siswa melanggar peraturan terus-menerus? Untuk siswa yang selalu melanggar peraturan terus-menerus, kita lihat dulu. Di sini kan ada tata tertib kan? Ya. Tata tertib pertama, anak itu kan selalu diingatkan ya, di sekolah itu selalu diingatkan berkali-kali. Kalau lebih dari 3 kali kok masih anak melakukan pelanggaran, dan nanti kita adakan pemanggilan orang tua, kalau perlu kita home visit. Home visit itu adalah kunjungan ke rumah. Jadi kita selalu melakukan home visit supaya apa? Supaya nanti ada kesesuaian antara kondisi anak dan kondisi di rumah gitu. Ya, baik. Untuk kedua, di mana biasanya Ibu melakukan razia? Kalau razia, kebetulan kalau BK itu kan nggak melakukan razia ya, yang razia itu kan dari kesiswaan, Ya. dari MPO. Jadi kalau BK itu hanya melakukan pendampingan untuk anak-anak yang mempunyai masalah, tapi tidak akan memberikan sanksi apapun kepada anak. Jadi untuk razia itu yang melakukan adalah dari tim MPO. Ya, dari Majelis Penguatan Proses dari kesiswaan. Oh ya, gitu. baik. Ya, untuk yang ketiga, siapa saja pendamping Ibu saat melakukan razia? Mungkin tadi. Kalau razia tadi saya tekankan kalau BK nggak melakukan razia. Jadi yang melakukan razia itu ya kalau mungkin ada Pak Pur yang melakukan razia itu karena Pak Pur selaku MPO, Pak Yohan juga MPO. Jadi memang kami hanya melakukan pendampingan saja, pendampingan anak yang melakukan pelanggaran. Nanti kita berikan istilahnya semacam arahan bimbingan supaya anak bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, baik. Untuk selanjutnya, kenapa Ibu memilih hukuman dengan menyita barang? Saya kalau minta barang lihat situasinya. Oh. Misalnya pas keadaan di dalam kelas, misalnya masih KBM, anak diterangkan main HP sendiri misalnya, ya tentu saya sita. Terus ya tidak semuanya kita menyita sesuatu. Kalau misalnya tes kok anak melakukan nyontek pakai HP, ya tetap HP kita sita. Berarti tergantung situasi dan kondisi. Ya, baik. Untuk selanjutnya, bagaimana cara Ibu mendisiplinkan siswa-siswi agar melakukan pembiasaan baik di sekolah? Nah, kita melakukan istilahnya memberikan contoh. Sebelum kita menegur ke anak, kita memberikan contoh kepada anak itu tersebut. Jadi kalau sudah diberikan contoh kok anak tidak tahu, tidak bisa sesuai dengan arahan atau contoh, baru kita tegur. Ya, baik.
Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih telah menjadi narasumber dari kelompok 4. Sekian dari saya, terima kasih ya Bu. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, amin. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elin karena sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Jadi yang pertama, apa yang dilakukan Bu Elin untuk mendisiplinkan murid? Apa yang Bu Elin lakukan untuk mendisiplinkan murid gitu? Oke. Jadi sebenarnya untuk mendisiplinkan murid itu bisa dilakukan dengan banyak hal ya. Tapi ini versinya Bu Elin gitu. Kalau di kelas biasanya apalagi ketika tahun ajaran baru pertama kali masuk kelas itu Bu Elin akan memberikan kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas itu ada peraturan, ada hal yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Itu disepakati bersama. Dan kemudian ketika ada yang melanggar atau yang tidak mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas, itu nanti akan ada konsekuensinya gitu. Nah, menurut Bu Elin itu menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mendisiplinkan, karena dengan begitu setiap peserta didik, setiap siswa-siswi akan punya rasa tanggung jawab. Oh iya, ternyata ini tuh sudah ada kesepakatan kelas, jadi harusnya setiap siswa itu juga sudah sudah punya kesadaran sendiri-sendiri gitu. Jadi biar meminimalisir adanya ketidakdisiplinan itu. Selanjutnya, di mana Bu Elin mencari referensi agar suasana pembelajaran menjadi seru? Untuk pembelajaran ya. Jadi khususnya kalau Bu Elin kan geografi, mata pelajaran geografi. Nah, kalau geografi itu kan berkaitan dengan alam. Jadi kalau belajarnya di kelas terus itu pasti akan bosen, ngantuk dan jenuh pastinya seperti itu. Nah, mungkin di kelas itu terkadang Bu Elin juga akan menyisipkan semacam ice breaking. Kemudian ada juga menggunakan media-media seperti quizzes, kemudian menggunakan Mentimeter, kemudian media-media interaktif gitu. Jadi biar setiap siswa itu tidak bosan walaupun belajarnya di kelas. Nah, untuk materi-materi yang berkaitan dengan misalkan seperti ada materi sumber daya alam, contohnya di kelas 11 itu kemarin Bu Elin memberikan mereka kesempatan untuk mengobservasi berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi nggak usah jauh-jauh. Di lingkungan sekolah kita itu ada apa? Ada sumber daya alam seperti apa sih? Kemudian pemanfaatannya bagaimana? Nah, itu juga menjadi salah satu upaya agar pembelajaran itu tidak monoton. Jadi peserta didik juga tidak bosan, jenuh gitu ketika di kelas. Jadi lebih seru, lebih interaktif, lebih aktif, lebih kontekstual tentunya. Gitu. Ya. Selanjutnya, bagaimana Bu Elin mengkondusifkan kelas yang ramai? Upaya ya untuk mengkondisikan suasana kelas yang ramai. Nah, ini pasti juga sering dihadapi oleh Bapak Ibu guru yang lain. Kelas itu pasti akan ramai, apalagi jam-jam rawan seperti siang menjelang pulang gitu kan. Itu pasti akan sangat ramai, sudah tidak kondusif, ada yang lapar, ada yang mungkin ngantuk, kemudian ada yang pengen cepat-cepat pulang. Nah, itu yang pertama mungkin ini, ya tadi sudah tak sampaikan, bisa diselingi dengan ice breaking. Kemudian menggunakan media-media interaktif, jadi biar siswanya itu juga lebih fokus, belajarnya itu tidak monoton, jadi siswa lebih tertarik gitu. Jadi bisa menggunakan media-media yang lebih menarik, atau mungkin kalau kelompok gitu ya bisa diselingi dengan diskusi yang mana setiap siswa itu juga wajib
misal diberikan kesepakatan, ayo setiap siswa harus bertanya gitu, sehingga mereka juga akan terpacu untuk fokus konsentrasi gitu, karena setiap apa yang mereka tanyakan itu mendapat poin plus, misalkan seperti itu gitu mungkin. Kapan Bu Elin biasanya mengevaluasi keberhasilan pembiasaan baik di kelas? Kapan mengevaluasi ya? Iya. Oke, jadi seharusnya idealnya itu setiap pertemuan, setiap tatap muka itu harus dievaluasi, karena dengan evaluasi kan kita juga bisa menilai seberapa jauh keberhasilan proses belajar itu, khususnya berkaitan dengan pembiasaan baik gitu kan. Nah, kalau di E9 khususnya anak-anak yang menjadi yang saya wali kelasi itu setiap sebelum memulai pembelajaran di awal itu pasti saya menyampaikan misalkan ada masalah apa di kelas atau ada hal-hal yang tidak menarik kah atau hal-hal yang mengganjal di hati kalian, misalkan silakan boleh sharing, silakan boleh berbagi, atau ada masalah dengan Bapak Ibu guru yang lain terkait dengan proses pembelajaran selama 1 minggu sebelumnya, itu bisa disampaikan. Nah, tujuannya untuk apa? Biar ketika saya Bu Elin mengetahui masalah kalian, itu juga bisa membantu untuk menemukan solusinya gitu. Jadi minggu yang akan datang, minggu berikutnya harapannya ya sudah tidak ada masalah lagi, sudah clear gitu masalahnya. Itu mungkin seperti itu. Jadi idealnya memang setiap pertemuan, setiap tatap muka itu memang harus dilakukan evaluasi gitu. Selanjutnya, kenapa pembiasaan baik di sekolah dianggap penting untuk perkembangan karakter siswa? Oke. Jadi pembiasaan baik ini memang perlu ya, sangat perlu dilakukan, apalagi di zaman sekarang ini. Di zaman yang sudah dengan HP, dengan internet itu sudah tidak bisa dipisahkan. Karena gini, kalau dari segi kognitif, dari segi kepintaran, itu Bu Elin yakin kalian sudah pintar, semuanya sudah pintar, tidak ada anak yang bodoh, itu tidak ada. Semuanya sudah pintar, sudah pandai, sudah cerdas gitu. Karena kalian bisa belajar dari manapun, dari HP, dari gadget yang kalian gunakan, itu kalian selama 24 jam asal punya koneksi internet bisa kan mengakses gitu. Googling, kemudian buka pembelajaran di YouTube misalkan, itu pasti sudah sangat mahir kalian lakukan. Tapi berkaitan dengan karakter. Nah, karakter di sini itu juga perlu ditanamkan, karena kalian tidak akan mendapat pembelajaran karakter dari internet, dari YouTube gitu. Karena karakter itu dibentuk dari pembiasaan. Nah, kapan itu? Yang pertama bisa dilakukan di rumah bersama dengan keluarga. Kemudian bisa dilakukan di lingkungan masyarakat juga. Kemudian yang ketiga, karena kalian pelajar berarti harus dilakukan di lingkungan sekolah, seperti itu. Jadi kenapa ini penting ya? Karena karakter ini membentuk kalian menjadi manusia yang sesungguhnya gitu. Jadi harapannya apa? Agar kalian menjadi manusia itu bukan hanya pintar dari segi kognitif, tapi juga pintar dari segi emosional, dari segi bagaimana cara kalian bersosialisasi dengan teman, bergaul dengan teman, berinteraksi dengan teman atau dengan sesama manusia, itu sangat penting gitu. Jadi membentuk kalian manusia yang berkarakter, beretika, beradab, seperti itu penting dilakukan. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab jika ada siswa yang melanggar aturan di kelas? Ya, yang bertanggung jawab siapa ketika ada pelanggaran ya di kelas? Iya. Yang bertanggung jawab itu seharusnya adalah diri kita sendiri. Jadi masing-masing dari kita itu seharusnya punya rasa tanggung jawab itu. Yang pertama harus menanamkan kesadaran. Kalau kita masing-masing individu itu sudah sadar, oh iya ternyata saya salah. Nah,
Apa kalau sudah memiliki kesadaran, oh ternyata iya saya salah. Apa yang dilakukan berikutnya? Ya mungkin bisa meminta maaf. Mungkin punya salah dengan temannya, ya meminta maaf dengan sesama teman. Atau mungkin punya salah dengan guru, salah satu bapak ibu guru, ya silakan meminta maaf dengan bapak ibu guru. Gitu. Jadi tanggung jawab siapa? Masing-masing individu. Semuanya harus bertanggung jawab. Seperti itu. Terima kasih Bu Elin karena sudah mau diwawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, teman-teman. Ini adalah contoh kegiatan yang pertama berangkat tepat waktu. Kedua bersalaman dengan guru. Ketiga, mengucap salam saat masuk ruangan. Assalamualaikum. Keempat, membuang sampah pada tempatnya. Kelima, melakukan piket kelas dengan tertib. Keenam, menolong teman saat tertimpa musibah.